Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 27 Mei 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2017 dan 2018, Kejaksaan Negeri Langkat pulihkan keuangan negara sebesar 5,7 miliar rupiah. Pemulihan keuangan sebesar 5,7 miliar rupiah ini tepatnya pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Hal tersebut disampaikan Kajari Langkat Mei AB Toharahap terkait pengembalian keuangan guna penyelamatan kerugian negara. Total pemulihan keuangan oleh Kejaksaan Negeri Langkat ini melalui bantuan hukum non-litigasi dengan jumlah mencapai 5,7 miliar rupiah lebih. Pengembalian keuangan negara ini berdasarkan MOU pemerintah Kabupaten Langkat dan Kejaksaan Negeri dengan surat kuasa khusus pada 16 September 2022 lalu kepada Kejaksaan Negeri Langkat. Kejaksaan Negeri Langkat melalui Kasidatun Gerak Cepat menindaklanjuti SKK dan temuan BPK RI tersebut dengan bantuan hukum non-litigasi kepada pemerintahan Kabupaten Langkat dengan cara negosiasi kepada sekitar 7 perusahaan dari 13 kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Pengembalian keuangan ini bertujuan guna pencapaian opini pengelolaan keuangan yang baik, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Langkat. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Mei AB Toharahap mengatakan pengembalian keuangan ini sangat perlu dilakukan demi menipis efek fatal. Salah satunya adalah agar pemerintah Kabupaten Langkat tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus dan yang lainnya demi mendapatkan predikat pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian. Bahwa temuan BPK yang setelah kita lakukan penyelamatan senilai kurang lebih 5,7 miliar tadi itu berawal dari adanya kuasa dari kepala daerah dalam halnya Pak Bupati Kabupaten Langkat kepada kami selaku jaksa pengacara negara untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan hukum, memberikan upaya-upaya optimal untuk memulihkan keuangan negara yang sudah menjadi temuan BPK pada tahun-tahun yang lampau. Kami melakukan beberapa langkah-langkah persuasif, langkah-langkah mediasi, dan langkah-langkah yang memang memberikan kontributif untuk pengembalian atau pemulihan keuangan tadi. Pengembalian keuangan negara ini diharapkan mampu memulihkan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat guna pembangunan yang lebih baik ke depan. Sementara itu, pemirsa, tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Labuhan Batu berhasil mengamankan DPO terpidana kasus korupsi dana Kapisati JKN Puskesmas Perlayuan. DPO terpidana kasus korupsi dana Kapisati JKN Puskesmas Perlayuan tidak berdaya saat diamankan oleh tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di Desa Tebing Linggahara Baru, Labuhan Batu kemarin. DPO terpidana atas nama Suburya Daulay melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Perlayuan tahun anggaran 2018-2019. Terpidana masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak 16 Maret 2022 sejak terbitnya putusan kasasi terhadap Suburya Daulay selaku Bendahara Kapitasi JKN tahun 2019 Puskesmas Perlayuan. Terpidana terbukti korupsi pada kegiatan JKN yang bersumber dari kapitasi BPJS Kesehatan periode 2018-2019 senilai Rp93.646.000. Tidak sampai di situ, terpidana saat tertangkap tangan oleh Polres Labuhan Batu pada Agustus 2019 ditemukan uang senilai Rp180.315.000. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan mengatakan untuk proses hukum, terpidana diamankan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya terpidana diantar ke Lapas Kelas 2 Rantau Prapat untuk menjalani hukum sesuai putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Tim Tabur Tangkap Buron Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama dengan tim Tabur dan Pitsus Kejaksaan Negeri Labuhan Batu
berhasil mengamankan satu DPO bernama Suburiah Dawai. Adapun dapat kami sampaikan bahwasanya ini terkait tentang korupsi penyalahgunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional JKN pada Puskesmas Perlayuan. Terpidana ini diputus dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghimbau kepada para daftar pencarian orang agar segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi daftar pencarian orang dimanapun berada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Diserang kanker payudara selama 14 tahun, seorang gadis belia terlihat kurus lemas tidak berdaya di rumahnya. Terjepit ekonomi yang membuat keluarga tidak mampu membawa Siti ke rumah sakit. Penderita kanker payudara bernama Siti terbaring lemas di dalam kamar rumah di gang perbatasan Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Titik Kuning, Medan, Johor. Kerabat, tetangga hingga pemuda milenial terus bergantian datang untuk menjenguk dan memberikan donasi kepada Siti. Siti yang tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah kontrakan Kelurahan Titik Kuning, kesehariannya orang tua Siti membuka warung kopi kini tidak bisa lagi dikarenakan pemulihan ekonomi akibat kontraksi pandemi. Kondisi saat ini terlihat wajahnya pucat, kurus, dan kaki mulai membengkak. Sejak umur 8 tahun, benjolan tumbuh kecil tidak disangka merupakan bibit kanker payudara yang saat ini mulai membesar hingga menggerogoti tubuh Siti. Dengan kain seadanya tanpa perlengkapan medis, Siti hanya terbaring menahan sakit, menutup kanker tersebut dengan kain seadanya. Gadis belia ini akrab disapa Siti hanya meminta ingin cepat sembuh dan ingin membahagiakan orang tuanya. Kadang-kadang makan nggak apa aja. Udah berapa lama kakak menderita penyakit kanker ini, kak? Udah 8 tahun. 8 tahun. Gimana kak kesehariannya itu yang dirasakan seperti apa, kak? Ya kadang sakit, kadang juga ya, kadang keluar air, ya banyak lah pokoknya. Udah berobat kemana aja, kak? Ya ke Citra Medica aja. Orang tua Siti, Aswir, mengatakan dirinya sangat khawatir dengan kondisi dan keadaan Siti yang tidak memiliki uang untuk membawa berobat, sekalipun memiliki BPJS, namun tidak semua biaya berobat ditanggung BPJS. Kok pakam dia kasih Umur 8 tahun. Ya, 8 tahun juga dibilang itu aja nggak tahu. Sampai besar dia ini lah, sampai umur udah hampir 22 tahun lah. Nah, biasanya kemana-mananya bisa pergi dia pakai jilbab dia, jilbabnya agak panjang. Belum ada apa-apa obat. Belum. Apa nanti sakit entah pening kepala nanti makan obat obat gede aja, itu aja lah. Namanya awak nggak apa juga nggak punya mana lah. Biaya kadang-kadang ada keluarga dibantunya sedikit untuk makan. Itulah. Selama sakit kanker payudara, Siti dan keluarga ingin sekali bertemu dengan Wali Kota Medan untuk berkeluh kesah pada keadaan ekonomi sulit yang dialaminya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Desa Pematang Johar, Deli Serdang. Dalam penggerebekan yang dilakukan petugas, seorang penyalahguna narkoba melawan saat ditangkap hingga bergelut di lantai. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria pengguna narkoba di Jalan Masjid Gang Anissa, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, pelaku penyalahguna narkoba berinisial R mencoba melawan petugas hingga keduanya bergelut di lantai salah satu rumah kosong yang dijadikan tempat bertransaksi dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah berhasil didekap, ditemukan sejumlah plastik klip berisi sabu-sabu, pipet berukuran kecil, serta mancis dari dalam tas dan kantong celana pelaku. Dari halaman dan dalam rumah tersebut, petugas juga menemukan bong alat hisap sabu-sabu serta plastik klip berukuran kecil yang dipakai para pelaku untuk berpesta narkoba. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manulang menjelaskan, penggerebekan di kawasan ini dilakukan atas laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas belasan pemuda yang keluar masuk permukiman mereka untuk berpesta sabu-sabu. Adapun pelaksanaan gerebek kampung narkoba pada hari ini
Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan satu orang laki-laki inisial R dan barang bukti beberapa paket sabu, yang mana TKP penggerebekan di Pematang Johar. Demikian saat laki-laki tersebut diamankan berusaha melawan petugas, namun petugas berhasil mengamankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku penyalahguna narkoba beserta barang bukti diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk diperiksa dan dilakukan tes urin. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini sore akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyaksikan penandatanganan kontrak jual beli ekspor jahe segar ke pasar Amerika melalui Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Sumatera Utara dalam ajang kegiatan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara ke-9 tahun 2023. Kontrak kerjasama jual beli ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara PT Toba Bariko Borneo melalui Chief Operating Officer Robi Syaputra dengan PT Alpa Gemilang Sejahtera melalui selaku owner dan ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara. Penandatanganan kerjasama dilakukan di lantai 10 kantor Gubernur kemarin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi setelah menyaksikan proses kerjasama menyampaikan apresiasi dan berharap akan lebih banyak lagi investasi dan nilai transaksi atas potensi yang dimiliki Sumatera Utara. Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara Ujiana Syanturi menyatakan ini baru pertama kali ekspor jahe Indonesia masuk ke pasar Amerika. Ujiana mengaku untuk menembus pasar Amerika ini sangat sulit dan penuh perjuangan karena standar yang ditentukan. Ekspor jahe ini tahap pertama berjumlah 60 ton dengan nilai transaksi 210.000 US dollar atau sekitar 3 miliar rupiah. Proses 2 bulan karena kita juga proses jahenya itu kan penuh perjuangan. Kita juga harus mengikuti spek yang sudah dikirimkan sampel ke Amerika, ke daerah, ke distrik North Carolina. Tetapi kita kan harus memenuhi standar ekspor, memasuki pasar US. Kita juga untuk ke depan butuh dukungan daripada pemerintah dengan para pelaku usaha karena kita kan harus berkolaborasi. Dan jadi di sini juga yang pengekspor para milenial, jadi ini harus kita dukung. Chief Strategy Officer PT Toba Barika Borneo Alvan menjelaskan, sebagai langkah strategi memasuki pasar Amerika, mereka akan mengekspor jahe dalam bentuk segar guna mendapatkan free trade agreement. Selanjutnya baru akan mengekspor produk dalam bentuk olahan dari komoditi jahe. Alvan mengungkapkan produk hasil pertanian jahe ini berasal dari wilayah Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. Semua komunitas kami secara maksimal untuk memasuki komunitas ini ke US dengan step-step yang kita punya, Pak. Kalau udah masuk ke US, Pak, nanti akan masuk ke negara-negara lain karena itu paling sulit. Makanya kita dobrak dulu ke situ, baru kita main ke luar. Ekspor kita ini akan berkelanjutan setiap bulan atau sekitar? Insya Allah akan berkelanjutan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSB Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution menjelaskan target investasi Sumut tahun 2023 sebesar 50 triliun rupiah. Untuk mengejar target tersebut, pihaknya terus melakukan pembinaan tidak saja kepada perusahaan besar tapi juga kepada pelaku UMKM agar terus maju dan naik kelas. SMK Pencauan Medan mewisuda 185 siswa-siswi dari 7 kompetensi keahlian. Ke-185 siswa-siswi ini dinyatakan lulus 100% dan siap dilepas ke dunia usaha dan dunia industri, serta ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Proses wisuda dilaksanakan di Mutiara Navire Convention Hall, Jalan Wahid Hashim, Medan kemarin.
Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kepala Sekolah SMK Pencawan Setia Budi Tarigan mengatakan ke-185 siswa yang diwisuda berasal dari 7 jurusan, yaitu perhotelan, jasa boga, tata busana, akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, multimedia dan teknik otomotif kendaraan ringan. Setia Budi Tarigan menjelaskan pada tahun ini para siswa kelas 12 dinyatakan lulus 100% berkat kerja keras para guru pendidik. Sementara itu Masti Pencawan selaku pembina Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan di Sekolah Pencawan menyatakan para siswa-siswi hanya membayar uang sekolah tanpa membayar uang praktek, perakitan, dan uang ujian. Hal ini menurutnya karena pemerintah saat ini telah memberikan kemudahan dengan memberikan dana BOS. Dijelaskan Mesti, sejak 20 tahun pihaknya telah melakukan training of trainers dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Diharapkan dengan langkah ini, anak-anak mempunyai benteng yang kuat, daya tangkal yang prima akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Memperbanyak alat-alat praktikum. Dan kemudian mereka meninjau di mana kira-kira yang melihat dunia-dunia usaha itu. Sehingga mereka itu dalam rangka praktikum di dunia industri, dunia usaha, dunia industri, mereka itu betul-betul profesional. Sehingga dengan demikian dunia usaha melihat bahwa lulusan SMK Pencawan itu memang siap pakai. Dengan demikian maka mereka tidak ragu untuk memakai lulusan-lulusan SMK Pencawan. Ini kan untuknya supaya mereka melihat bahwa SMK Pencawan itu banyak mitra dunia usaha untuk bekerja sama. Dengan demikian maka orang tua melihat mereka tidak akan ragu menyekolahkan anaknya di Pencawan, karena kerjasama antara Pencawan dengan dunia usaha begitu banyak seperti pada tangan tadi. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, pengawas pembina SMK Budiman Manurung mengatakan Dinas Pendidikan Sumatera Utara terus mendorong institusi pendidikan untuk berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Di samping itu, Budiman juga berharap dunia pendidikan harus mengupdate kompetensinya melalui kurikulum Merdeka dengan penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Melihat SMK Pencawan dengan kepemimpinan kepala sekolah sekarang, kita melihat sudah dilakukan ya, dan itu terlihat dari beberapa tadi dunia usaha dan industri yang sudah melakukan MOU. Kita melihat ke depannya supaya SMK Pencawan boleh bersaing ya dengan SMK-SMK yang lain. Kita berharap juga melalui acara ini banyak dunia usaha dan industri yang tertarik, ya, sehingga kolaborasi itu boleh. Selanjutnya, akan dicanangkan oleh pemerintah adanya link and match, ya, kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan kerjasama sekolah SMK Pencawan dengan beberapa pelaku dunia usaha dan dunia industri. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa sambut hari ulang tahun Komando Resort Militer 022 Pantai Timur yang ke-61, aparat TNI Kodim 0203 Langkat dan Korem 022 Pantai Timur gelar bakti sosial dan pemberian air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Bakti sosial dan pemberian air bersih ini ditujukan bagi masyarakat Kecamatan Seibinge dan juga Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Manfaat dan keberadaan TNI sangat dirasakan masyarakat. Hal ini terbukti jelang hari jadi Korem 022 Pantai Timur. Aparat TNI gabungan dan seluruh satuan memberikan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, TNI juga memberikan paket air bersih dengan cara membangun sentral penampungan air di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Dengan harapan air bersih ini bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Bakti sosial dan pemberian air bersih ini dirangkai dalam kegiatan touring sepeda motor bareng yang diikuti oleh jajaran pemerintahan, komunitas sepeda motor dan juga seluruh satuan TNI yakni Kodim 0203 Langkat, Korem 022, Arhadnuts, Raider 100, Marinir, serta Polres Binjai dan Kabupaten Langkat.
Bakti sosial dan pemberian air bersih ini sekaligus anjang sana atau kunjungan ke daerah terpencil yang ada di Kabupaten Langkat. Komandan Korem 022 Pantai Timur, Lukman Arif mengatakan, bakti sosial dan pemberian air bersih ini bertujuan guna memberikan manfaat keberadaan TNI di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut kita ada beberapa kegiatan sosial, mulai pembagian sembako, bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga kita di sana juga melaksanakan kegiatan sekalian pemberian air bersih kepada masyarakat atau daerah yang memerlukan. Harapan kita ke depan, semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Rangkaian kegiatan HUT 61 Korem 022 Pantai Timur ini dilaksanakan semala 4 hari dengan pemusatan kegiatan di objek wisata Bukit. Berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Info Haji. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, Saudara, Jemaah Haji Kloter 5 asal Kabupaten Tanjung Balai dan Kota Medan memasuki asrama. 360 jemaah haji akan mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan dan perlengkapan pelayanan haji. Rombongan bus Jemaah Haji Kloter 5 memasuki asrama haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution siang tadi. Kedatangan Jemaah Haji Kloter 5 langsung disambut petugas haji dengan berbagai perlengkapan seperti kursi roda untuk lansia. Seluruh jemaah haji yang tiba di asrama memasuki Aula Jabal Nur untuk mengikuti proses pengecekan kesehatan dan perlengkapan haji seperti gelang identitas dan paspor. Selain memeriksa kesehatan jemaah, petugas dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian RI melakukan pemeriksaan obat-obatan yang dibawa para jemaah. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya salah mengkonsumsi obat saat melaksanakan ibadah haji. Provinsi Sumatera Utara mendapat kuota haji 2023 dengan jumlah 8.323 orang dengan rincian 400 jemaah haji lanjut usia. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Penyelenggaraan Haji dan Umroh tahun 2023, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Torang Rambe mengatakan pada kloter 5 Embarkasi Medan ini terdapat 2 kelompok jemaah haji diantaranya 120 jemaah haji asal Tanjung Balai, 232 jemaah haji asal Kota Medan, dan 8 petugas ibadah haji. Ya, ini kloter 5 dari Tanjung Balai dan juga dari Medan. Kedua kota ini jumlah jamaah kita di kloter 5 itu 360. Ya, termasuk kesehatan di sini. Ya, termasuk petugas. Ya, sampai saat ini baiklah kawan-kawan kita di daerah belum ada kendala apapun, jamaah sudah berada sekarang. Kita lagi proses, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berat. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan memberangkatkan jamaah haji sebanyak 363 orang jamaah calon haji. Untuk tahun 2023, jamaah calon haji dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini paling banyak dibanding tahun sebelumnya. Karena keterbatasan kuota haji dari 100 menjadi 50%, sehingga Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tahun 2022 lalu hanya memberangkatkan sebanyak 120 orang jamaah calon haji. Namun pada tahun 2023 ini, Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan memberangkatkan sebanyak 363 orang jamaah calon haji dengan perincian dari 259 terjadi penundaan keberangkatan tahun ini sebanyak 27 orang. Namun karena penambahan sebanyak 31 orang, tergabung di kloter 20 atau gelombang kedua dengan nomor penerbangan GA3120 yang rencananya diberangkatkan pada tanggal 11 Juni 2023 mendatang. Kepala Kantor Agama Labuhan Batu Selatan, Awaludin Habibi menyampaikan bahwa jamaah yang berangkat tahun ini sebanyak 363 orang dan jemaah haji yang rencana berangkat terdiri dari lunas tertunda pada tahun 2020, 2021, dan 2022 sesuai porsi dan juga 2023 merupakan jemaah haji cadangan dan 1 orang menggantikan orang tua, kemudian 3 orang merupakan hasil mutasi.
Jamaah yang tergabung di Kabupaten Lampung Selatan tahun ini insya Allah akan berangkat sebanyak 263 jamaah. Oh ya, itu ada 4 kategori lah. Yang pertama itu yang lunas tertunda tahun 2020. Yang kedua lunas tertunda 2021. Yang ketiga itu jamaah haji sesuai porsi. Dan yang keempat itu adalah jamaah haji cadangan atau tambahan. Sedangkan untuk jamaah haji tertua pada tahun ini adalah Ibu Habibah, umur 94 tahun, dan yang termuda adalah berumur 20 tahun yang bernama Putri Riani. Ya, calon jemaah haji. Dan saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku untuk esok hari Minggu 28 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 28 Mei 2023. Untuk pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Medan, Deli Serdang, Batubara, Simalungun, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Sibolga, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Medan, Asahan, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Medan, Asahan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Untuk angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau pada tanggal 26 Mei 2023. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pantai barat Sumatera Utara. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, budidaya pohon anggur saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan pohon anggur sebagian ditanam di pekarangan rumah warga. Seperti yang dilakukan salah seorang pemuda bernama Yogi Jahadewo, asal kota Binjai Utara, tepatnya di daerah Tandem Hilir. Sejak tahun 2018 lalu, Yogi panggilan akrabnya awalnya iseng saja untuk menanam pohon anggur dan dirinya juga sempat disepelekan para tetangga karena tidak mungkin pohon anggur bisa berbuah di areal sekitar rumahnya. Namun berkat kegigihan dan keinginan yang kuat serta belajar dari buku dan YouTube, Yogi di usianya yang masih muda yakni 29 tahun dapat menepis dan membuktikan bahwa hasil budidaya pohon anggurnya dapat berbuah lebat dan juga sangat menjanjikan. Di atas lahan yang berukuran 15 x 25 meter persegi, Yogi mampu menyulap pekarangan rumahnya menjadi kebun anggur dengan varietas tanaman anggur, sekaligus tempat wisata bagi pengunjung yang sengaja datang dari dalam dan luar kota untuk melihat secara langsung buah anggur yang bergelantungan di halaman rumahnya. Yogi mengatakan menanam tanaman anggur selain untuk dikonsumsi, juga untuk menghias pekarangan rumah. Tanaman anggur yang menjalar membuat pekarangan rumah menjadi lebih sejuk, apalagi saat ini panas mencapai 35 derajat Celcius. Yogi menjelaskan biasanya buah anggur tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Namun setelah ditanam, pohon anggur tidak boleh langsung di lahan terbuka untuk menghindari hujan dan juga matahari secara langsung.
Oleh karena itu, disarankan agar menanam pohon anggur harus di media tertutup, namun dengan pencahayaan melalui atap transparan agar dapat menyerap sinar matahari. Menurut Yogi, anggur hasil budidayanya ini ditanam secara penyetekan tanaman, yakni bibit batang anggur lokal distek dengan bibit impor sehingga dapat menyesuaikan iklim tropis di Indonesia. Biasanya anggur di luar negeri hanya dapat berbuah sesekali dalam setahun karena musim dingin anggur tidak dapat berbuah. Namun di Indonesia cenderung beriklim tropis atau panas sangat mendukung anggur yang senantiasa berbuah dan tidak mengenal musim. Tanaman anggur membutuhkan panas yang tinggi untuk pembuahan dan juga layus jika sering terkena air hujan, dan dalam setahun tanaman anggur dapat berbuah hingga 3 kali. Selain itu, perawatan buah anggur juga cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang tinggi, serta pohon anggur bisa hidup hingga puluhan tahun. Yogi dan keluarganya juga memanfaatkan kesempatan dengan menjual beraneka makanan, sehingga pengunjung sambil menikmati makanan dapat juga mencicipi dan memetik langsung buah anggur, serta membeli buah anggur yang manis dan segar dengan harga yang relatif terjangkau. Yogi berharap pemerintah selalu mendukung komunitas dan asosiasi anggur, terutama dalam sertifikat dan legalitas benih dari beragam varietas anggur yang dikembangkan. Ini namanya anggur jenis Bekanur. Perawatannya, anggur ini tidak bisa kena hujan tapi wajib kena panas. Tidak bisa kena hujan, wajib kena panas. Dari seumuran ini berbuah 5 bulan, dia sudah bisa berbuah. Perawatannya cukup, macam medianya itu ada koi kambing, ya kan, tai lembu, tai kambing, itu aja. Dan tanahnya itu harus poros dia, maksudnya harus gembur. Harus gembur dia dicampur sama sekam padi, bakar, sekam mentah dicampur. Pemirsa, tenaga panas bumi di Indonesia merupakan sumber energi terbarukan yang semakin signifikan. Sebagai hasil dari geologi vulkaniknya, disebutkan bahwa Indonesia memiliki 40% potensi sumber daya panas bumi di dunia, yang diperkirakan mencapai 28.000 megawatt. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya. Negara juga harus menjamin ketersediaan energi untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selama ini Indonesia telah memanfaatkan beragam sumber energi berbahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi inilah yang diolah untuk beragam kebutuhan energi nasional seperti sektor industri, produksi, bisnis, maupun transportasi massal. Namun dalam jangka panjang, ketersediaan sumber energi berbahan bakar fosil menjadi pertanyaan besar. Selain itu, tantangan dalam menciptakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan juga tidak bisa dikesampingkan. Ya, dibutuhkan sumber energi baru terbarukan dengan jaminan ketersediaan di masa depan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah energi geotermal atau panas bumi. Energi ini terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi, sehingga ketersediaannya lebih terjamin di masa depan. Sekitar 40% cadangan energi geotermal dunia terletak di bawah tanah Indonesia. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada dalam kerangka tektonik dunia. Namun data dari Dewan Energi Nasional, dalam 5 tahun terakhir, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk geotermal justru masih rendah dibandingkan sumber energi berbahan bakar fosil. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Redi. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.